Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Ini sebelum kita awali kuliah kita awali dengan doa bersama supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fadla bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal dissolving di ego ya. Teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dibuka, dioret-oret. Jangan lupa nonton ya, rekaman di website BC Institute. Ini kita sudah hampir terakhir ya dari ego. Masih banyak juga ya. Wah, bisa saham lagi nih. Jadi sekarang kita masuk ke halaman 46 atau 47 di bukunya gitu ya. Jadi ego itu paling banter kemampuannya, dia survive ya. Survive. Paling tinggi lagi kalau dia adaptif. Survive adaptif gitu ya. Survive adaptif. Dan dengan menyadari hanya yang kasat mata, maka memang ego bisa melihat, bisa mengetahui bahwa dirinya itu sumber ya. Dirinya sumber melalui Tuhan. Itu fakta itu. Karena memang ya hanya melihat yang tampak. Hanya melihat yang tampak. Kan kalau yang sumber itu adalah yang ilahi, itu kan kalau kita berada di posisi kebenaran. Ya. Tapi kalau di posisi alam tampak, yang sumber kita lah. Oh, bisa bunuh orang. Bisa nyabut nyawa. Jadi bahwa ego itu hanya penerima, ini kesimpulan dari kebenaran. Tapi kalau kesimpulan dari alam tampak, oh enggak, ini kebalik. Jadi ego tetap meyakini berdasarkan fakta empiris, yo aku sumbernya. Aku sumbernya. Itu yang paling penting. Jadi untuk sampai pada bahwa yang ilahi itu sumbernya, itu harus berdiri pada kebenaran ya. Kalau enggak bisa. Tapi nggak apa-apa juga diyakini bahwa memang dijadikan set of belief dulu. Ya. Jadi bahwa yang ilahi itu adalah
sumber itu diterima sebagai set of belief, sebagai aksioma. Dengan begitu nanti belief yang sebaliknya itu bisa di-cancel. Gitu kan. Bisa di-cancel. Itu yang paling pokok. Kemudian ego di sini ya. Kita lanjut lagi. Ego merasa dirinya itu adalah ya sumber ya. Sumber. Tapi kalau ego itu menderita, nanti bilangnya itu dari Tuhan ya. Tuhan yang mencipta penderitaan. Tapi kalau senang, dia bilang itu adalah dia menggelembungkan dirinya. Jadi ego itu punya kecenderungan ketika dia di level amarah gitu ya. Ini dia menuju peniadaan diri dan yang dituduh itu Tuhan yang telah menulis takdirnya. Jadi ego menjadi Tuhan yang kalah. Seperti itu. Itu yang paling penting. Tapi ketika menang, dia menggelembungkan dirinya. Tapi itu sebenarnya ya ciri-ciri apa ya? Ego itu memang melakukan apa? Kehinaan ya. Amarah, lawama ini kan. Kalau ini menghinakan dirinya pada dunia, kalau ini menghinakan dirinya dengan menantang yang sumber gitu. Misalnya punya uang 10 miliar, lalu menggelembungkan dirinya di depan Tuhan. Wah, uang aku lebih kaya sekarang. Padahal kan 10 miliar itu enggak ada apa-apanya kan. Itu buat makan cecak sesabung gali kan nggak cukup. Itu sarapan pagi cecak gitu ya, sekejap mata. Tapi ya itu, ego itu ya selalu berada pada posisi seperti itu. Gitu. Selalu berada pada posisi menghinakan dirinya terhadap dunia, juga menghinakan dirinya terhadap yang di langit. Kan malaikat guyu, asem punya uang 10 miliar ya sundul langit. Ya kayak gitulah ya. Lalu di sini ini masih ego yang cerdas berusaha mengekspresikan keagungan batinnya dengan menggantikan keilahian, dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, gitu ya. Atau mengklaim otoritas ilahi khusus melalui deklarasi sebagai yang ditahbiskan secara ilahi dan oleh karenanya disahkan. Jadi ego yang cerdas itu pokoknya hanya melalui dia jalan keselamatan gitu ya. Hanya melalui dia jalan pencerahan gitu. Padahal kan ya pencerahan itu tidak ada pintunya. Ya kan? Jadi pokoknya dia itu mengkonya Tuhan lah. Gitu ya. Seperti itu maksudnya ini ego yang cerdas. Gitu. Pokoknya kamu kalau tidak melalui aku ya tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai. Kalau itu dipercaya menjadi set of belief, itu jadi ego itu ya, jadi ego yang cerdas. Tapi kalau itu hanya menjadi semacam humor, tidak jadi set of belief, ya itu enggak apa-apa ya, buat nakut-nakutin. Yang jadi masalah itu kalau itu menjadi set of belief
yang harus diimani begitu ya. Gitu. Tapi itu memang berbahaya ya, berbahaya. Kecuali tersadari sebagai kesalahan. Kalau sudah tersadari sebagai kesalahan, lalu misalnya dalam apa namanya itu diucapkan dalam pentas drama ya, konteksnya drama itu kan main-main aja berarti. Itu yang paling penting. Jadi ini lagi yang menarik ya. Kalau ada kesalahan ya tidak mau bertanggung jawab. Tapi kalau ada nikmat, dia selalu menggelembungkan dirinya. Jadi licin memang ego ini ya, licin. Dan yang paling apa ya? Jadi serba salah ini ya. Miskin, itu juga ego menggenggam kesalahan bahwa ini miskinku ini gara-gara Tuhan. Jadi akunya itu selalu menjadi, jadi Tuhan itu menjadi objek dari kehendak-kehendakan ego gitu ya. Tapi kalau menang, itu kemudian tuh ya Tuhan menjadi, pokoknya selalu menjadi objek dari pikirannya. Jadi Tuhan itu menjadi objek. Iya ini emang dari Allah, tapi kalau nggak ada saya gimana Allah? Emang Allah jadi tukang sapu? Emang Allah bisa bikin perusahaan cleaning service? Ini kan dari saya, memang Allah yang kabulkan, tapi kan saya yang jadi seperti itu. Dan itu ya apa? Ada sebagai awalnya ya, awalnya itu sebagai nature, lama-lama menjadi set belief. Kalau sudah sebagai set belief itu ya udah nggak tersadari gitu ya, tersadari. Itu yang paling banter kan ini dirinya lah Tuhan. Tetapi dirinya Tuhan itu bukan secara politik diikrarkan ya, tapi sebagai set of belief. Itu yang tersembunyi, ya, tersembunyi. Dia tersembunyi. Jadi ini masih soal apa ya, karakter ego yang punya dua sisi ekstrim ya. Ke kanan merendahkan yang lain, merendahkan Tuhan. Ke kiri merendahkan dirinya atau menghinakan dirinya. Tapi yang dituduh Tuhan ya. Tuhan telah merendahkan dirinya. Pokoknya dirinya terus. Hanya beda posisi ya. Tuhan menghinakan dirinya. Jadi Tuhan itu jahat. Aku ini orang lemah yang baik. Jadi posisi-posisi ekstrimnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang paling menonjol. Ego tidak akan mencari keselamatan, ditunda terus. Percepatan evolusi tunda lagi karena itu jalan keselamatan, pencerahan itu. Dan ego tidak akan pernah mengambil itu. Nggak usah evolusi, nggak usah lompat dari dualitas ke non-dualitas. Nggak penting. Ntar juga sampai sendiri. Jadi dia selalu menunda keselamatan ini, pencerahan gitu ya. Itu ciri-ciri ego gitu.
Makanya kemudian tuh mekanisme keselamatan itu melalui kehendak. Maksudnya karsa ya, karsa untuk. Jadi itu harus sebagai karsa. Karsa itu lebih pada kemampuan memilih. Saya memilih ini dulu. Saya memilih lompatan daripada langkah. Ya. Jadi orang itu lebih memilih melangkah daripada melompat. Lompatan itu karsa. Kalau langkah itu gerak linier. Jadi orang harus punya will, punya karsa untuk melompat, untuk melampaui. Lompat itu kan melampaui. Tidak sekedar melangkah gitu kan. Kalau melangkah dari sini ke sini akan sampai, wong nggak ada ininya. Dia apa namanya? Dia sesuatu yang beda dimensi, tidak bisa dengan langkah. Harus dengan lompatan. Dan itu memang menakutkan ya. Kalau nggak sampai ya terperosok ke bawah. Ya kan? Tambah dalam penderitaannya gitu ya. Makanya hati-hati melompat. Usahakan itu yang sudah punya jembatan gitu ya. Jadi antara dua dimensi ini, dimensi bumi dan dimensi langit, itu memang harus geraknya itu gerak lompatan. Gerak melompat secara karsa. Nanti difasilitasi oleh jembatan ya. Jadi harus pindah dulu ke jembatan sini. Kayak gini lah ya. Nah, lompatlah ke jembatan pencerahan itu. Nggak bisa dengan langkah. Kalau langkah itu nanti tunda-tunda. Kalau nanti aja lagi, nanti aja lagi. Nanti aja lagi. Nggak terasa sudah setahun nanti. Ya teman, saya udah 3 tahun. Dari 2019. Ini 2022. Ntar Bang, kemarin wah Bang. Bonyok aku ini. Kok nasibku 3 tahun ini nggak berubah-berubah. Tagihan makin banyak, suruh melompat kok. Setidaknya kalau kamu melompat, kamu udah mengalami percepatan evolusi kesadaran. Meskipun misalnya nasib duniamu tetap tidak berubah, tetapi jiwamu sudah tinggi. Nah sekarang kan 2-3 tahun muter-muter, jiwamu masih di LOC yang sama, nasib duniamu tetap tidak berubah. Untung apa untung? Ya buntung. Ya kan? Coba kamu sejak dari zaman COVID, kamu udah belajar. Ya tidak menjamin bahwa masalahmu selesai. Tetapi yang bisa dijamin tuh bahwa tingkat kesadaranmu sudah berubah, tidak lagi sama dengan 3 tahun yang lalu. 3 tahun itu lama loh kalau belajar kesadaran. Belajar setahun aja itu sudah punya tingkat evolusi yang berbeda kok. Apalagi sampai 3 tahun. Iya banyak yang saya lihat itu yang belajar memang secara material itu belum terlalu bergerak cepat gitu ya. Tetapi secara pemikiran, secara kesadaran perspektifnya sudah lain. Nah, itu kan pertumbuhan memang selalu begitu gitu ya. Coba kalau dari 3 tahun lalu dia tidak belajar. Ya enggak berubah, kesadaran juga enggak berubah. Akhirnya yang nambah bukan LOC, depresi yang nambah. Merasa makin lama kok aku makin lemah, makin lama kok aku makin enggak berdaya kan gitu. Ya, gimana mau berdaya? 3 tahun disia-siakan tidak melakukan lompatan ke jembatan menuju non-dual gitu ya. Ya itu kadang-kadang sulit memang ini ya. Sulit. Hanya karena memang untuk melompat ini itu ya dibutuhkan karsa ya. Nah, cukup keinginan, butuh karsa, butuh will. Karsa, mana tadi itu ya? Nah,
butuh kehendak, itu karsa. Beda dengan karep. Kalau karep tuh sebentar mulur, sebentar mungkret. Oh iya, aku mau ikut. Nanti tahun depan aku udah 600. Besoknya itu wes, nggak usah ikut kelas, nanti yang lain dulu, itu karep itu. Hasrat. Hasrat itu ya pas lagi susah pingin pencerahan, pas lagi senang lupakan. Lupakan pencerahan, itu karep. Kalau will karsa itu enggak begitu. Rawe-rawe rantas malam-malam itu mesti jadi udah karsa gitu. Hati-hati di permain, harus ganti lompat dari karet ke karsa. Ya. Kalau karsa itu, kalau karep itu hangat-hangat tai ayam kata orang kampung saya. Nggak ada integritasnya. Yang ada ini karsa ya, karsa itu will. Karsa. Kalau ego itu maunya apa? Dia bermain dengan karep. Ini karep nih. Karep. Lompat dari karep ke karsa. Nah, sampai di tangga pertama, jembatan pertama nanti lanjut. Itu kan. Nah. Karsa itu willpower. Niat sadar untuk melompat. Nanti memang kalau nggak ada jembatannya, itu nanti willpower itu kalah, balik lagi dia. Karena willpower itu terbatas. Makanya perlu modal yang terbatas itu harus dikelola sebaik mungkin. Makanya butuh support system komunitas. Jadi orang belajar spiritual itu lebih cepat berkomunitas. Kenapa? Willpower-nya terbatas. Willpower terbatas. Hanya dengan komunitas itu kita bisa melipat gandakan kekuatan willpower kita. Istilahnya itu numpang, ya, naik kapal pesiar aja. Yang penting kamu mau nyebrang ke tangga kapal pesiar itu udah, nanti kamu sampai ke non-dual. Jadi ya teman-teman, yang mulur mungkret itu karep, ya itu harus dilompati dengan karsa. Seperti itu ya. Jangan sampai kayak teman saya tadi udah 3 tahun. Padahal dulu ya tak aja. Tak kasih beasiswa MTLOC. Ntar dulu bang, zaman COVID ini belum tenang hatiku belajar. Nanti saya langsung berjuang dulu. Ya wes. Sekarang gimana? Udah nggak ada lagi. Nah, gituin wes. Masih bisa belajar nggak? Iya belajar, tapi nanti harus bayar penuh loh ya. Tandanya. Udah harus bayar penuh. Nah, habis ininya. Kuotamu habis. Dulu susah benar gara-gara COVID. Kalau teman-teman itu tak gituin gitu ya. Ya perenungannya mendalam tuh. Udah 3 tahun loh kamu. Nggak berubah. Dan 3 tahun tuh kayak baru kemarin loh itu. COVID itu kayak baru kemarin aja. Saking singkatnya waktu itu. Jadi kita mesti mampu menyadari karunia apa istilahnya itu, karunia yang tergantung dalam waktu gitu ya. Ini kan rezeki ini, Al-Wahhab itu rezeki yang tergantung dalam waktu. Jadi jangan buang-buang waktu. Ya, jangan buang-buang waktu. Dia pernah menolak Al-Wahhab yang hadir kan. Ya wes. Rezekinya enggak naik gitu. Karena itu ada karunia yang tergantung dalam waktu. Karunia yang tergantung dalam waktu itu hanya bisa
didapatkan kalau kita mengambil langkah pertama ya, untuk meraihnya. Jadi kalau langkah pertama untuk melompat aja enggak ada, ya enggak. Jadi untuk melompat itu memang kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Cukup lompat aja gitu. Setelah itu nanti akan ditarik oleh Al-Wahhab. Nah ini yang kadang-kadang itu kita sulit ya. Sulit. Jadi karunia dalam waktu itu dianggap tidak bernilai. Dianggap tidak ada nilainya. Padahal itu kan rezeki Al-Wahhab itu terkait dalam waktu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu saat ini. Coba kalau dulu saya memilih misalnya kuliah. Ya pasti saya tidak dapat karunia rezeki seperti hari ini di jalan ini. Dapatnya di jalan lain gitu. Ya kan? Jadi dalam waktu itu ada potensi-potensi yang itu aktual. Ya, dia aktual karena kita berjalan dalam waktu. Jadi termasuk Al-Wahhab tuh gini. Ada kok misalnya kita lihat buah mangga. Buah mangga itu semakin lama kan semakin enak. Itu Al-Wahhab tuh. Kalau kita makan dari awal kan kecut. Tapi karena kita menunggu hadir, akhirnya itu 2 minggu kita dapat yang matang gitu ya. Itu kan rezeki Al-Wahhab semacam itu. Rezeki yang tergantung dalam waktu. Kalau bahasa orang Amerika itu rezeki dalam waktu, people change. Orang itu bisa berubah karena waktu gitu ya. Artinya itu karena Al-Wahhab. Dia berubah karena dapat rezeki dari Al-Wahhab. Lah yang kayak gitu kita itu tidak melihat. Yang bisa melihat kayak begitu itu seorang investor. Kita pedagang. Pedagang itu ya langsung pragmatis. Langsung mau kontan gitu kan. Itu kan masih mental pedagang. Mestinya kita naik lagi ke mental investor. Mampu melihat potensi yang tergantung dalam waktu. Nah, itu dekat dengan sifat Al-Wahhab ya. Al-Wahhab. Jadi kalau kita mengalami kehadiran Al-Wahhab, mental kita itu nggak mental instan rezeki. Nggak mental instan. Dia akan melihat potensinya di dalam waktu. Dan itu tidak semua orang mampu melihat itu. Itu kalau dalam penelitian namanya berani mengikuti hipotesis. Orang-orang semacam dokter terawan, penemu-penemu itu, dia punya keberanian mengikuti hipotesis sampai kemana ini. Akhirnya dia diberi rezeki dari pintu Al-Wahhab. Itu termasuk orang yang berbaik sangka. Berani mengikuti hipotesis. Itu yang membuat kita berbeda nasibnya. Membuat kita berbeda nasibnya. Orang-orang yang tidak berani mengikuti hipotesis, itu sepenuhnya tunduk pada fakta saat ini. Dia hubudunnya itu. Hubudunnya itu terikat pada fakta. Ya, itu penting ya, kita menerjemahkan hubudunnya. Terikat pada fakta. Pada fakta itu kan sesuatu yang sudah fix. Coba kita lihat sikap mental masyarakat yang miskin misalnya. Itu hubudunnya kok itu. Hubudunnya. Tidak mampu menyaksikan, mengalami kehadiran Al-Wahhab.
Maka kemudian itu karena hubud dunia terikat pada fakta, energinya itu energi apati, malas. Malas. Karena dikira rezeki itu hanya yang terkandung pada materi. Nggak ada rezeki yang tergantung pada waktu. Ada dong. Ada rezeki yang terkandung pada materi, ya, terkandung pada materi. Nah, ini ego sukanya yang begini ini. Ada yang tergantung dalam pada waktu, ada juga yang terkandung dalam makom. Ya. Nah, ini yang harus ditempuh. Rezeki yang terkandung dalam makom. Lah kita konsep rezekinya itu konsep materialis. Udah konsep materialis paling bawah lagi. Konsep pedagang pasar. Nggak kenal investasi. Lah kalau investasi kan dia tahu dia tergantung pada waktu. Ya kita selamanya nggak akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Orang-orang, maksudnya Yahudi sebagai kesadaran ya. Mereka itu sadar betul dengan rezeki yang tergantung pada waktu. Kesadaran investor itu seperti itu. Udah kalah di materi, kalah di sini, masih nggak mau bergerak mengambil rezeki yang terkandung dalam makom. Ya, terus mau ego. Percepatan evolusi kesadaran itu kan memang untuk rezeki yang terkandung dalam makom kan. Belum tentu memang itu cepat berubah materinya. Tapi makomnya itu sudah membawa rezeki. Nah, itu yang harus diupayakan ya. Tadi itu hanya bisa dilakukan melalui evolusi spiritual kalau mau rezeki yang terkandung dalam makom. Itu dulu begitu saya diajarin, Mbah. Kamu enggak apa-apa, enggak sekolah. Padahal kepingin sekolah, tapi ya waktu itu ya. Tapi nanti rezekimu itu ada loh rezeki yang tergantung makom. Makom asbab itu yang sekolah-sekolah, makom tajrid itu yang ya itu kan ada makom khusus. Kamu nggak mau yang itu? Mau. Tapi ini lama loh nempuhnya. Ya sama aja kan pada akhirnya kan sekolah juga kan lama. Dan tidak ada yang tapi ini enggak pasti kamu sampai loh. Akhirnya kan hanya berani mengikuti hipotesis. Berani aja. Kan ada Mbah. Ya. Ya kan. Jadi Al-Wahhab itu kalau dalam film kartun itu kantong ajaibnya Doraemon. Ya. Dia mampu membawa kita ke dimensi ruang waktu yang lain. Itu Doraemon tuh punya kantong ajaibnya, punya makomnya gitu kan. Kalau yang pakai kayak itu tongkatnya itu dipakai Nobita itu belum bermakom, celaka dia. Kesesat di Konoha. Jadi ini teman-teman udah jadi kita itu terlalu terjebak ya pada fakta material. Seolah-olah hanya ini. Lebih materialis dari kaum materialis kita itu. Karena bodohnya. Bukan karena pintar. Jadi kalau orang materialis karena pintarnya, kalau kita itu lebih materialis dari materialis karena bodohnya. Ya, dan itu ya salah satu kehebatan ego ya. Itu ego dan itu harus diterangkan biar untuk dilompati. Kemarin loh ada ini, siapa namanya? Mas Camim kenal Ibnu Salis? Belum Kang. Masa nggak kenal Ibnu Salis? Ibnu Salim. Itu loh, anak bocahmu di POB ya? Salim. Salis. Oh Salis iya. Kenapa kan? Itu kan anaknya
mau ikut MTLOC. Loh, Belum punya seharusnya. duit. Terus tapi aku pingin, aku udah menderita ini. Tak kerjain. Tak persulit biar nggak datang. Datang sore-sore aku datang bawa beras. Ya. Aku ya lulu ya. Sekarang di kantor bawa beras, bawa tasnya, padahal udah tak persulit loh. Kamu kalau datang ke sini itu harus cari kos sendiri. Terus bilang nggak apa-apa aku ngekos, bukan ngekos nggak apa-apa, tapi travel bagku disimpan di kantor ya. Nanti aku cari musola, cari masjid buat tidur. Pokoknya aku nggak mau tahu lah, pokoknya urus sendiri. Tapi pas sampai depan rumah itu udah bawa beras gitu-gitu. Terus tak lihat aku masih kecil. Kalau orang tua, kamu jangan nyusahin aku ya. Udah tua kok masih kayak gini. Katanya itu masih kecil, masih bocah. Wah ini masih berondong lah ya. Bocil loh, berondong. Masih bocah gitu. Sekarang ya belajar dia di kantor. Tapi kalau udah umur 25, sudah boleh gini lagi. Kamu nyusahin aku ini. Tapi kalau masih kecil, wah terima ya. Belum akil. Tapi keberaniannya itu loh. Salut, Bapak beras itu udah kayak diterima gitu. Bocil sekarang kan masih pingin minta kuota dari orang tua ini bawa beras mikule itu loh, tak hargai. Akhirnya belajar sekarang dia di kantor iki menang sampai. Padahal tetap tersulit tuh. Pokoknya kamu datang, pokoknya cari kosan dulu pastiin aku nggak mau ngurus. Paringin akeh sing merono iki, Kang. Ora iso, wes. Kalau masih kecil ya nanti suruh Salis yang hadapi. Udah nggak ada tempat lagi. Kasih bendera. Biar saya terus Salis yang urus. Ya, kan. Tapi masih kecil itu loh, luar biasa. Orang masih belasan tahun. Sudah mau menderita aja. Waduh. Ya kayak begini, yang penting tuh melompat dulu, dapat rezeki Al-Wahhab ya. Keras. Iya, padahal lompatnya loh sambil gotong beras sekarung, sampai gotong travel bag-nya. Padahal tuh udah saya takut-takutin. Nge-WA karena takut-takutin, kamu nggak ada yang ngurus di sini. Anakku sakit. Tak bilangin di kantorku udah nggak ada ruang tidur, enggak. Kamu harus menghadapi Pak Rudi pokoknya. Si bocah nakal. Tapi dengan ketakutan itu dia tetap melompat gitu. Jadi datang itu dia nggak masuk kantor, di pinggir jalan itu. Aku pulang diantar Bang Yosa itu sopo itu. Jangan si Sali sih. Aku belum pernah tahu wajahnya. Duduk di depan pinggir jalan, nggak di dalam kantor, di pinggir. Kalau nggak saya tegur nggak tahu. Kalian lihatin si Sali sopo-sopo ya. Nunggu dia di depan kantor. Udah berapa lama? Baru sampai. Iya, itu nggak terlalu lama. Kalau aku ke Solo gimana coba? Bisa 2 hari nunggu depan kantor. Tapi itu dia termasuk yang berani mengikuti hipotesa kebaikan Tuhan. Tuhan akan membukakan ini gitu. Padahal saya takut-takutin, aku udah jadi hantu bagi dia. Aku udah jadi hantu bagi dia, tapi dia tetap mengikuti hipotesa Al-Wahhab itu. Nanti Tuhan yang akan beri saya. Luar biasa, saya nerimanya itu karena anak ini mengalami kehadiran Al-Wahhab. Nerimanya itu, kalau enggak ada terima. Ya, udah ditakut-takutin loh. Aku sampai jadi hantu biar dia nggak datang. Yang saya ini tuh bawa berasnya itu loh. Bawa beras, bawa magicom. Iya, bawa magicom dia ini. Pakai celana pendek. Jadi, waduh. Katanya umurmu berapa? Ya, baru 20, Bang. Ya ampun. Akhirnya ya wes iki Al-Wahhab iki teko wes.
Aku sampai jadi hantu loh, nakut-nakutin dia biar nggak kesini. Nggak bilang-bilang gitu, aku udah disukun bang, ya terserah kau gitu. Kau cari hotel lah, aku gituin, nyari hotel beneran dia. Jadi 2 hari di sini, baru diterima. Orang lagi ngajar jam 8 ya. Bang, aku lagi disukun, langsung pakai tat, aku tamatin. Terserah kau lah. Mau tiba di sukun, mau ya, terus anaknya ya nggak komplain sama sekali. Nggak komplain sama sekali. Orang kan gimana sih bang, aku kan udah jauh-jauh gitu. Kalau gitu tambah tak kerasin. Dia pokoknya iya bang, aku cari tempat lain aja. Udah 2 hari baru ke sini. Gitu toh. Kalau komplain, tambah tak kerasin kamu. Udah sampai di sukun nggak ada yang jemput, aku yang jemput. Nggak mau tahu, wes. Akhirnya dia cari bermalam di mana, 1 malam gitu. Besoknya baru cari. Itu pun juga nggak bilang, aku udah sampai kantor nggak bilang, tahu duduk-duduk aja di kantor gitu. Nggak keluar ya, biasanya nggak keluar ya. Aku pergi ya. Nah, itu Al-Wahab tuh. Saya juga nggak, dia juga nggak bilang kalau aku mau ke kantor. Nggak bilang, duduk aja di depan kantor, so pergi ya. Bawa beras, bawa troli, bawa magicom gitu. Tanyain sih, masuk kau. Udah saya jadi hantu 1 malam untuk kamu. Kok masih sampai juga ya? Jadi kalau yang mau datang siap dihantui dulu. Siap ditelantarin, dicamparin gitu ya. Kalau yang mengikuti jejaknya siapa? Salis itu ya. Entah 1 bulan, 2 bulan, terserah lah. Iya, aku juga heran. Entah janjian ke kantor, ya nggak mau datang ke kantor kan? Duduk-duduk di depan kantor. Gitu. Sama beras, sama magicom. Aku takut dikomplain Pak RT. Udah mau ya apa itu kamu udah nerima orang gitu ya. Itu namanya berani melangkah karena hipotesa. Hipotesanya itu bukan Bang Aswar baik, wong tahan tuh ya, nggak tahu urus. Tapi hipotesanya itu Allah Al-Wahhab gitu ya. Allah Al-Wahhab. Nah, itu yang harus kita hargai gitu ya. Masih kecil. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Boleh ditiru tapi kan hidup sini. Ditiru itu malah bisa-bisa kamu ngikuti Salis, nggak ngikuti Al-Wahhab. Ketahuan. Dia akan ngikuti, dia kan ini belum ada contohnya kan. Pionir. Tapi kalau ada contohnya ikuti Salis, ketahuan motifmu, bisa gelandang di Semarang itu. Ini ceritakan untuk diingatkan, jangan ngikutin Salis. Bisa-bisa itu nggak diterima, motifnya ikutin Salis. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Salis. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti TLOC atau ATEP ya, segera pindah ke kelas sebelah. Kita akan lanjut di Kamisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.